aku mau ngomong, aku lagi butuh bantuan banget, Miss. Bantuan apa? Kok ada angin itu? Aku lagi butuh. Itu kipas angin udah matiin. Kenapa? Udah matiin. Kan gini, Miss. Aku kan sekarang lagi hamil 7 bulan ya. Aku kan nikahnya itu kan lewat agensi kayak anak jomblang gitu, Miss. Oke, Nah, terus? maksudnya gini, aku kan di Indonesia kan, aku tuh awalnya tuh pengen kerja di Hong Kong kan, kayak gitu kan. Terus? Nah, paspor aku tuh di PT gitu. Nah, aku kan sambil nunggu job di Hong Kong kan, aku nyari kerjaan di TikTok. Terus si agensi itu nawarin aku gitu. Di TikTok tuh di inbox, kamu mau nggak nikah sama orang Cina katanya. Terus aku datangin itu di Bekasi itu. Di Bekasi aku datengin. Terus awalnya aku tuh nolak. Waktu itu kan belum nikah, belum dikasih uang 1% pun. Aku nggak mau nikah sama orang Cina ini. Tapi aku udah nginep di rumah kontrakannya yang di Bekasi itu. Nginep gitu selama 2 minggu. Terus aku mau nolak itu, dianya katanya harus ganti rugi 50 juta katanya, dia bilang. Padahal aku belum terima uang 1% pun. Terus Tapi kamu sudah ditidurin? Kamu sudah ditidurin dalam jangka waktu 2 minggu? Belum. Terus? Belum. Aku nginepnya di rumah kontrakannya yang di Bekasi, yang satu lagi tuh, yang tinggal di rumah kontrakannya Bekasi. Oke, Itu terus? belum ditidurin. Udah gitu, dia minta 50 juta. Padahal aku belum nikah, belum kasih uang 1% pun. Terus aku telepon kakak aku, kamu ada nggak 50 juta katanya. Terus aku bilang nggak ada. Ya udah dijalanin aja dulu, kata kakak walonnya akunya itu, dijalanin dulu katanya, bilang begitu. Kalau nggak ada uang mah, karena kakak akunya juga nggak tahu, akunya juga tahu aku dijual di Cina itu. Terus dia itu ya bikin data-data palsu semua, jadi kayak kakak, KTP gitu ya, pakai alamat kontrakan yang di Bekasi itu. Kontrakannya agensi yang bawa aku. Jadi itu semuanya data-datanya dibikin palsu semua, bikin paspor gitu. Terus si agensinya ini terus bikin terus nikah sama aku tuh datang di waktu pertama itu kan datang di Cikarang, ada agensi lagi yang satu yang bawa laki aku gitu. Nah, laki aku tuh nginepnya di apartemen. Dia tuh pengen nikah sama aku katanya. Nikah lah. Terus tanggal 27 Oktober itu nikah di gedung bukan di gedung ya, di hotel Cikarang gitu. Aku pikir nikah resmi, dia bilang nikah resmi. Aku bilang mana paspornya, setelah udah jalanin pernikahan katanya buku nikahnya itu di Cina dapatnya, dia bilang begitu. Tahu-tahu di Indonesia nikah siri. Terus habis nikah siri itu aku dikasih uang 10 juta. Nah, dikasih uang sama agensi, itu katanya uang mahar 10 juta. Nah, habis itu ya, aku berangkat di sini di bandara mau ke Cina, mau di bandara itu mau ke Cina itu di transfer lagi 8 juta. Nah, uang mahar aku totalnya 18 juta. Nah, sekarang kan ceritanya kan posisinya kan aku lagi hamil 7 bulan ya. Aku tuh pengen pulang karena suami aku tuh mukul nih, suka mukul. Terus waktu itu juga ya, uang bulanan itu waktu itu tuh nggak dikasih, soalnya aku tuh cuman punya ibunya aja, terus keluarga aku tuh, adik akunya belum kerja, ibunya matanya tuh nggak bisa ngelihat, buta gitu, nggak bisa ngelihat sama sekali, Miss, gitu. Terus akunya kan mau minta tolong sama siapa gitu. Kemarin ya aku
niatnya kabur kemarin tuh Miss, niatnya tuh kabur. Aku pura-pura ngidam, terus dijemput sama agensi Cina di rumahnya agensi. Nah si agensinya ini yang satu orang Indonesia yang bawa laki aku ke Indonesia, itu dia orang Indonesia yang satu. Jadi agensinya itu ada 4 totalnya itu. Yang di Cina 2, yang di Indonesia 2 gitu. Nah si ini nih aku pengen kabur habis makan bakso di rumahnya dia tuh kabur, terus dia menghalangi aku, nggak boleh kabur katanya. Ini nggak boleh kabur gitu Miss. Niatnya aku mau pulang ke Indonesia karena nggak ada jalan lagi. Aku mau pulang ke Indonesia, ini mertua sama laki itu minta ganti rugi. Terus kemarin itu aku ke kantor polisi sama agensi sama mertua. Terus aku kasih tunjukkan kalau dia minta ganti rugi. Terus aku ngomong sama polisi, aku sering dipukul, aku bilang kayak gitu, sering dipukul sama suami saya, HP saya dibanting sampai retak. Udah gitu ya, suami saya ketahuan di dalam hotel sama perempuan lain. Saya lihat semua videonya di HP-nya dia, tapi dia dihapus. Langsung sawat HP-nya dia langsung dihapus semua video-videonya itu. Terus aku tuh mau minta tolong sama polisi tuh, minta pulang ke Indonesia gitu. Terus si agensinya itu ngomong sama polisi, katanya biar saya yang ngurusin, nanti besok mau dibawa ke bandara dianterin, bisa nggak naik pesawat katanya. Aku bilang bener ya, janji besok ini 8.30 katanya. Aku tunggu hari ini mau ke bandara, bilangnya aku tunggu, nggak datang sama sekali agensi Cinanya itu. Katanya mau nganterin aku ke bandara, dia nggak nganterin aku sama sekali. Soalnya Miss, kalau aku nggak kabur itu kan ini rumahnya pelosok di perdesaan, jauh dari jalan raya. Terus udah gitu jauh segala-galanya, pesen taksi online punya nggak bisa jemput dari rumah. Akunya nggak bisa jalan kaki jauh dari ke jalan raya gitu. Kalau pesen taksi online itu ya 1 jam lebih aku jalan kaki di situ Miss. Akunya kan hamil 7 bulan, nggak bisa jalan ke situ nih. Kalau ketahuan sama mertua ini ya, aku dikejar, nggak boleh lari. Aku tuh dikurung terus di kamar 24 jam, Miss. Nggak boleh kemana-mana, dikurung terus. Dulu ya, pertama kali di Cina, sampai hamil aku 4 bulan, pintunya tuh dikunci terus. Kalau bapaknya pulang dari kerja di sawah itu ya, dia masakin aku terus dikasih nasi goreng 1 piring, 1 mangkok itu. Nanti dia berangkat lagi ke kerja, pintunya dikunci lagi. Terus pas itu tuh aku telepon polisi. Aku dikurung terus di kamar, nggak boleh kemana, pintunya dikunci kalau mereka kerja. Aku khawatir, aku bilang kayak gitu. Takut kebakaran atau kenapa-napa, aku bilang kayak gitu. Terus? Aku telepon polisi udah 4 kali, Miss. Telepon polisi udah 4 kali. Telepon polisi tuh. Terus aku tuh ditipu sama agensi, bilangnya mau jemput saya kan. Dia bilang sama polisi mau jemput saya. Ini besok mau dibawa ke ini bandara. Tapi nggak dijemput. Aku kan ngomong sama polisi, saya nggak mau pulang ke mertua. Saya ingin pulang ke Indonesia, aku bilang kayak gitu. Terus agensinya bilang saya yang ngurus katanya. Soalnya kalau aku nggak kabur ini dia minta ganti rugi, Miss. Minta ganti rugi. Terus kan aku ditanya uang yang dia kasih di Indonesia berapa. Aku bilang 18 juta. Dia kasih uang mahar saya. Kalau saya minta pulang itu ya dia minta ganti rugi. Sekarang si agensi orang Indonesia ini SMS ke laki aku. Katanya dia nggak mau aku lahiran di Indonesia. Kalau dia lahiran di Indonesia katanya cerai katanya. Kalau cerai kan nanti nunggu itu sampai 1 bulan. Karena 1 bulan lebih. Nanti kandungan aku 8 bulan. Nanti nggak bisa naik pesawat lagi.
sekarang kan kandungannya kan udah 7 bulan gitu. Aku bilang kalau kamu mau cerai, gini, cerai nanti surat-suratnya aku nggak mau nunggu. Habis cerai di pengadilan aku pulang ke Indonesia, surat-suratnya nggak mau nunggu. Tapi kata agensinya katanya itu pun harus butuh tanda tangan dari perempuan, itu harus nunggu katanya. Nggak, ya minimal 1 bulan ya. Kalau 1 bulan ya kandungan aku 8 bulan. Nanti aku ujung-ujungnya cerainya iya, nanti lahiran di Cina, nanti anak akunya nggak bisa dibawa ke Indonesia karena aku di Indonesianya nikah siri, Miss. Dapat bukunya di Cina gitu. Oke. Aku pulang ke Indonesia tuh pengen nyelamatin anak aku, Miss. Soalnya aku nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Udah telepon polisi Indonesia 4 kali, Miss. Oke. Intinya satu hal, Dok. Karena kamu itu resmi di sana, tidak resmi di sini, Nak. Jadi kalau menurut Miss Yuni ini perkembanganmu saya ikutin, tapi kamu nggak bisa melakukan apapun, sayang. Kamu pulang pun nggak bisa 7 bulan, itu udah nggak bisa naik pesawat, Nak. Jadi kamu tetap Kalau kalah. izin ke rumah sakit bisa nggak, Miss? Maksudnya izin, tapi kalau izin rumah sakit juga laki aku nggak boleh. Maka Nggak dari boleh. itu, Aku mau maka dari kabur itu, aja nggak boleh, Miss. maka dari itu Miss Yuni bilang, ini sebuah konsekuensi yang harus kamu ambil. Ya nikmatin, kamu ikutin perkembangan, dan anak itu pastinya bukan untukmu, Nak. Itu anak itu, kamu itu dijadikan pembantu, dibayar, nggak dibayar, gratis. Selain itu kamu harus punya anak dari mereka gitu loh. Ngerti nggak? Nyatanya suamimu itu nggak cinta sama kamu, nyatanya dia cari perempuan lain. Ya memang tujuannya Iya, dia itu, Miss. tujuan dia itu bukan mencintaimu, Dia- sayang. Dia kayak pengen punya keturunannya aja gitu. Betul. Takutnya ya, Miss, aku udah lahiran di Cina, anak akunya nggak bisa dibawa pulang. Itu pasti. Udah gitu dia nggak mau